Idul Adha tahun ini berdekatan dengan tahun ajaran baru anak-anak sekolah. Ya pasti di situ pengeluaran kita makin besar. Tapi kita harus yakin. Kita utamakan yang sekeliling kita, misalkan mungkin daerah lingkungan rumah kita kurban di situ. Apa itu nggak masalah? Kita kasih nyalurinnya melalui lembaga-lembaga ya. yayasan. Kalau kita lihat lingkungan kita banyak yang miskin, ya fakir, ya utamakan lingkungan kita dulu. Kita potong, terus kita packaging daging kurbannya, kita package kayak ada yang jadi daging di kaleng atau kornet, itu boleh ada jangka boleh. Ada jangka waktunya. Yang tidak boleh kalau dibagikannya. Sholat Idul Adha ini hukumnya sunnah, sementara menjaga persatuan kaum muslimin itu wajib. Kalau misalnya korban, kamu lebih favorit kamu tuh sebenarnya kamu lebih suka korban kambing, korban sapi, atau korban perasaan aku? Maksudnya kenapa gitu kita tuh diwajibkan untuk berkurban? Ya, Masya Allah ya. Kenapa kita diwajibkan berkurban? Yang pertama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fasolli li rabbika wanhar. Ya, ayatnya dihafal banyak kaum muslimin. Insya Allah semuanya hafal. Sholatlah dan berkurbanlah, sembelih hewan kurban. Makanya Idul Adha itu disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Jadi ini kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua ya bentuk rasa syukur kita. Kita dikasih kelebihan rezeki ya. Ya, kita berbagi di hari Idul Adha. Ada kaum muslimin yang jarang makan sapi, jarang makan kambing ya. Betul. Maka kita merasakan kesusahan mereka dengan ikut berbagi kepada mereka. Terus yang kita tahu kan nih dari kecil nih binatang untuk kurbannya itu kan sapi, kambing. Ada nggak binatang di luar itu yang memang masuk ke syarat memang yang hewan disyariatkan dalam Islam? Untuk hewan kurban ini disebut dalam Quran bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Nah, yang ditentukan dalam Islam itu ada 4. Ya, yang pertama unta, kedua sapi, kambing, domba atau kerbau. Berarti ayam nggak boleh? Nggak boleh. Itu bukan bahimatul an'am. Gitu. Terus sama, biasanya nih kita kan namanya kehidupan punya prioritas, Wijan. Nah, masuk ke prioritas mana sih yang kita boleh menyampingkan kurban? Kayak misalkan kita ternyata harus bayar sekolah anak, atau mungkin istri tiba-tiba kok kebutuhan itu memang harus dipenuhin, tapi yang di mana yang syaratnya itu boleh menyampingkan kurban? Apa memang harus dikorbankan kayak anak, atau kita bayar sekolah tapi kita berhutang, atau bayar hutang dulu, kan macam-macam tuh ya. Ya memang subhanallah ya, Masya Allahnya Idul Adha tahun ini berdekatan dengan tahun ajaran baru anak-anak sekolah. Ya pasti di situ pengeluaran kita makin besar. Tapi kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa-apa yang kamu belanjakan di jalan Allah pasti Allah ganti. Memang berat ya di saat kita harus bayar sekolah anak. Tapi kan kita harus yakin juga dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak akan pernah miskin orang yang bersedekah di jalan Allah. Apalagi ini kewajiban. Ya, apalagi ini kewajiban. Ingat, kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, ada 2 pendapat para ulama, sunnah muakkadah dan wajib. Namun saya lebih cenderung, aku ini lebih cenderung ke yang mewajibkan. Karena firman Allah langsung surat Al-Kautsar ayat 2 tadi. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi kalau duitnya udah nggak ada, misalkan? Ya kalau nggak ada, dia nggak wajib. Kan kalau dia tidak mampu. Apalagi kalau dia punya hutang, bayar hutang dulu. Oke, ini pertanyaannya bagus nih. Mana yang lebih utama? Ya nggak utang dulu, apa kurban dulu? Di sini para ulama menyimpulkan, ya, utang itu harus kita bayarkan terlebih dahulu. Namun kalau utangnya jatuh temponya lama, misalkan tahun depan atau 10 bulan, sementara kita punya target kayaknya bisa bayar nih utang kita, maka boleh kita tunda dulu bayar utang karena sesuai dengan jatuh tempo. Kecuali jatuh temponya sebelum Idul Adha, maka yang diutamakan bayar utang dulu. Atau kita bisa ngomong sama yang menghutangi kita, saya boleh nggak nih kurban dulu? Alhamdulillah saya insya Allah setelah kurban saya ada uang, saya bayar kamu, minta keridhaan dari yang menghutangi kita. Karena ini Masya Allah pahalanya luar biasa. Tapi misalkan nih kita meyakini bahwa hutang itu adalah kewajiban yang harus didahulukan. Kita meyakini nih bahwa terlepas dari jatuh tempo, kita lebih memilih untuk bayar hutang. Ya boleh. Itu juga boleh. Tapi untuk syarat kurban kan ada hadis Nabi mengatakan nafsul mu'min mu'allaqun hatta yaqdiya dainahu.
jiwa seorang beriman itu digantung oleh Allah sampai dia melunasi utang. Jadi utang itu sesuatu yang urgent harus kita bayarkan. Namun yang tadi saya bilang, ya, yang aku bilang, kalau durasinya masih panjang, ya kita tinggal atur aja keuangan kita, manage keuangan kita. Oh, nanti insya Allah saya bisa bayar. Ya kan, beli kambing berapa sih? 3 juta rupiah. Patungan sapi juga bisa jadi 3 juta rupiah. Tapi insya Allah bisa jadi setelah kita berkurban, Allah mudahkan rezeki kita, mudahkan bisnis kita melejit. Jangankan bayar utang, malah dikasih kelebihan sama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, Masya Allah. Tapi tadi aku inget yang pas kamu bilang berbagi itu, kan sekarang banyak tuh lembaga, yayasan yang menyalurkan kurban tuh, yang nanti kita kasih ke dia sebarin ke tempat-tempat yang memang layak untuk dapat tuh. Nah tadi yang kamu bilang berbagi, itu kita utamakan yang sekeliling kita, misalkan mungkin daerah lingkungan rumah kita kurban di situ. Apa itu nggak masalah kita kasih nyalurinnya melalui lembaga-lembaga ya, yayasan? kalau kita lihat lingkungan kita banyak yang miskin, ya fakir, ya utamakan lingkungan kita dulu. Namun kalau kita lihat di lingkungan kita aja, satu kelurahan ada 10 masjid. 10 masjid ini motong sapi semua. Akhirnya kita merasa penyalurannya bisa ke semua orang. Ya udah kita berikan kepada saudara-saudara kita yang minoritas. Yang tidak ada orang yang berkurban di sana, di NTT ya, di Manado, Papua, dimanapun gitu. Yang di situ jarang kaum muslimin yang berkurban. Kalau saya, it's okay, banyak lembaga yang menyalurkan ke daerah-daerah terpencil, desa-desa yang terpinggirkan itu, it's okay dan bagus sekali. Oke. Nah aku pernah inget tuh, kamu inget gak pernah cerita kalau daging kurban itu harus segera dimakan ya? Aku pernah dulu cerita tuh, terus ada jangka waktunya. Nah kalau nanti kita potong, terus kita packaging daging kurbannya, kita package kayak ada yang jadi daging di kaleng atau kornet, itu boleh? Ada jangka waktu? Boleh. Ada jangka waktunya? Yang tidak boleh kalau dibagikannya setelah hari tasyrik, ya 10, 11, 12, 13 setelah hari tasyrik itu nggak boleh. Makanya dinamakan tasyrik itu apa sih? Dari kata syarraqa yusyarriqu, mengeringkan. Artinya tasyrik itu daging itu dikeringkan, jadi boleh dimakannya. Disimpan di kulkas seminggu lagi, 2 minggu lagi, kayak dibikin rendang. Iya. Atau dibikin yang kuat gitu ya. Namun boleh, karena hadis Nabi SAW mengatakan makanlah, kulu wa at'imu, bagikan, wadakhiru, dan simpanlah. Ya, jadi yang berkurban itu makan boleh, kemudian kita bagikan ke fakir miskin, kemudian disimpan. Nah itu perintah Nabi begitu. Jadi ini menunjukkan kepada kita, yang penting penyembelihannya nggak boleh lewat hari tasyrik. Untuk penyimpanan itu bebas ya, mau dimakan. Nah sikap kita aja nih terhadap perbedaan itu gimana tuh Bijan? Ya, sholat Idul Adha ini hukumnya sunnah. Sementara menjaga persatuan kaum muslimin itu wajib. Kalau seandainya dengan perbedaan ini kita musuhan, mendingan gak usah sholat Id. Ngerti nggak? Gak usah ribut, gak usah berantem. Sikapi perbedaan ini dengan lapang dada. Boleh ikut pemerintah, boleh ikut Muhammadiyah. Mereka saudara kita sesama muslim. Jangan sampai kita berkelahi sesama muslim. Ini diharamkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ya. Gak boleh berpecah belah. Ya. Salat Id itu hukumnya sunnah. Menjaga persatuan Islam, ini kewajiban. Kalau gara-gara ini kita berantem, gak usah ada yang sholat Id. Baik itu Muhammadiyah, pemerintah gak usah sholat Id. Kalau membuat perbedaan ini menjadi perkelahian, karena hukumnya sunnah. Iya, justru dengan adanya ini kan justru kita pengen saling berbagi, kita saling bermanfaat, saling rukun ya. Tapi kamu Bijan, hewan apa? Kamu kalau misalnya korban, favorit kamu tuh sebenarnya kamu lebih suka korban kambing, korban sapi, atau korban perasaan aku? Ya. Aku akan mengorbankan perasaan kamu. Kamulah sosok yang memberikan saya perhatian, kepedulian, yang mendoakan saya ketika saya berdakwah di luar. Siapa yang doain saya? Selain orang tua saya, istri saya. Ya terlepas saya punya kekurangan, ya saya menghargailah istri saya. Semoga Allah menjaga kamu, menjaga anak-anak kita. Ya, yang pasti tolong bantu aku dalam taat kepada Allah, taat kepada orang tua aku. Itu aja yang aku minta. Karena umur kita nggak ada yang tahu. Kita berharap
kamu jadi istri soleh, aku jadi suami soleh. Amin. Doain ya. Kurban yang paling utama, para ulama berbeda pendapat ya, mana yang lebih utama. Tapi yang lebih utama adalah kurban unta. Yang pertama, yang kedua sapi, ketiga kambing. Kalau kita belinya tidak urunan, Maksudnya? jadi beli sapi sendiri, itu lebih baik. Tapi kalau urunan, satu orang bagi 7 gitu ya, maka yang lebih utama sapi yang satu orang. Itu kata para ulama. Jadi saya lebih cenderung mana yang lebih utama, sapi apa kambing? Saya cenderung kambing. Karena ketika Nabi Ismail diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Kami ganti Nabi Ismail dengan sembelihan yang agung. Di sini kata para ulama tafsir, kabsh diganti dengan kambing yang berwarna hitam. Kambing. Kalau kita kayak kamu kan tadi bilang utama unta. Kita boleh nggak tuh Wijan kurbannya di sana? Karena kan kita kalau di Indonesia kan yang kita tahu nggak kita kan nggak mungkin ya tapi kan kita harus peduli dulu sama tetangga kita sebelum ke negara lain, apalagi Arab Saudi, negara kaya ya. Kecuali sekarang kita kurbannya di Yaman. Yaman lagi konflik. Negara paling miskin di dunia ini sekarang Yaman. Boleh juga kita kirim ke Palestina ya. Dan negeri-negeri muslimin yang konflik di situ pasti lebih membutuhkan, itu juga boleh. Oh iya, aku inget pahalanya. Misalkan kayak ada gini kan, kita suka dengar tuh kalau udah menjelang Idul Adha tuh kayak ada pemulung atau apa, dia sampai ngumpulin pundi demi pundi gitu ya, sampai dia akhirnya bisa kurban kambing di Jan. Itu ada nggak sih Bijan beda pahalanya sama orang yang memang mampu beli sama mereka nih yang ngumpulin pundi demi pundi sampai akhirnya dia walaupun nggak mampu. Dengar ya cerita pemulung, itu pemulung itu bisa kurban, masya Allah ya. Rasulullah SAW bersabda, al ajru biqadari ta'ab. Pahala tergantung tingkat letih ibadah seseorang. Berarti kan dia lebih hebat. Masya Allah, dia kumpulin dia aja bisa kurban. Masa kita nggak bisa kurban yang lebih mampu? Anda kerja di kantor gaji UMR, dia saja yang akan aja kekurangan mau berkurban. Iya, betul. Ya luar biasa itu. Berarti tidak ada kata tidak. Berarti sebenarnya kita mampu. Hanya saja kebanyakan kebutuhan ya harus dikurang-kurangin. Benar Bijan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.